Apakah persoalan penambangan timah ini bisa ditertibkan karena disinyalir pihak-pihak aparat tertentu, bahkan petinggi-petinggi tertentu ikut di dalamnya menambang melakukan ini, Pak? Welcome to Viral News and Entertainment. Yeah, you are smart. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa di Viral News and Entertainment. Viral News and Entertainment kali ini akan mengedepankan informasi yang viral saat ini. Viral, ya tentu, karena ini menjadi sorotan banyak masyarakat di seluruh dunia. Dan ini menyangkut tentang tambang timah ilegal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sahabat Viral News and Entertainment, maraknya penambang inkonvensional atau illegal minor di Kepulauan Bangka Belitung semakin menjadi sorotan masyarakat luar provinsi serumpun sebalai ini. Betapa tidak, penambang liar seakan tak takut lagi dengan aparat penegak hukum. Begitupun aparat penegak hukum seakan kehilangan akal sehat. Hukum mana lagi yang pantas diterapkan kepada penambang ilegal ini agar mereka jera? Usut punya usut. Hasil investigasi Viral News and Entertainment di lapangan menyebutkan gerak bebas mereka melakukan penambangan karena ada backing. Dan para cukong atau backing inilah yang kemudian mengkoordinasikannya agar para penegak hukum bisa memberikan rasa aman dan perlindungan kepada para penambang ilegal ini. Meskipun terkadang ada razia, tetapi mereka sudah mendapatkan informasi atau bocoran terlebih dahulu. Dan akhirnya mereka lewat dari razia tersebut. Harga timah walaupun tinggi itu hanya dinikmati oleh kalangan-kalangan tertentu. Bahkan harga timah yang tinggi belum kemudian serta-merta mengangkat ekonomi rakyat. Belum demikian. Karena apa? Harga timah yang tinggi sementara ini hanya dinikmati oleh masyarakat tertentu. Itu pun juga masyarakat tertentu di sini ketika dia mendapatkan hasil dari penjualan timah, tidak seluruhnya dibuat dibelanjakan untuk hal-hal yang sifatnya meningkatkan kesejahteraannya, tapi banyak yang dibelanjakan untuk hal-hal yang sifatnya konsumtif. Yang menjadi pertanyaan, siapakah para backing ini? Apakah dari kalangan penduit? Dengan kata lain, big boss? Atau siapa? Desas-desusnya adalah pemain timah alias pengusaha timah yang berkolaborasi dengan para pejabat dan penegak hukum. Tetapi itu baru sebatas isu. Bisa jadi ada kebenarannya, karena yang terjadi selama ini, jika ada persoalan tambang, yang nongol adalah sang cukong, bukan yang lain. Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung tidak tinggal diam terhadap persoalan ini, karena isu tersebut telah sampai ke telinga Daru Trisadono selaku Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Daru menyebut, belum lama ini pihaknya telah melakukan rapat koordinasi antar pihak terkait, terutama pihak perpajakan, guna meninjau potensi kerugian negara pada sektor pertambangan ini. Sedang kita jajaki itu karena kita tentu bagaimana praktek-praktek penambangan timah yang ilegal ini, apakah dia ada kecenderungan untuk merugikan keuangan negara atau mereka merupakan peristiwa pidana tapi peristiwa pidana umum. Nah, sehingga hari ini sampai hari kami masih menjajaki terhadap kegiatan-kegiatan ini. Bahkan belum lama dalam rangka tata kelola pertambangan timah, kita melaksanakan rapat terpadu dengan pihak Kanwil
pajak di Sumsel Babel juga dengan instansi lain dalam rangka membuat tata kelola menjadi tertib sehingga pajak-pajak atau royalti yang menjadi hak dari negara dapat kita pungut secara tepat. Sebagai ilustrasi, yang disebut tambang ilegal adalah aktivitas tambang di luar IUP atau izin usaha penambangan yang dilakukan PT Timah. Mereka ini tak jarang melakukan penambangan di lahan pemerintah seperti hutan tanaman industri, hutan lindung, atau hutan bakau. Bukan itu saja, mereka secara terang-terangan melakukan penambangan di lahan pribadi, meski di pinggir jalan, dengan alasan lahan milik pribadi. Padahal jika ditinjau dari sistem tata kelola lingkungan, jelas aktivitas ini membahayakan orang lain. Inilah yang terjadi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ada rumah dan sebagian halaman mereka dibuat untuk sengaja ditambang. Tambang timah ilegal inilah yang kemudian banyak menjamur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan ini mengancam keselamatan Pulau Bangka Belitung. Bahkan ada yang berani untuk melakukan penambangan di kantor pemerintahan. Sebut saja di belakang kantor Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kemudian di belakang markas Korem Garuda Jaya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dan di depan Polda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, atau tepatnya di belakang kantor BLK dan di belakang kantor Departemen Agama Provinsi Bangka Belitung. Namun aneh, para petinggi perkantoran-perkantoran yang saya sebutkan tadi tidak mengetahui, termasuk Kapolda dan Danrem Garuda Jaya. Padahal aktivitas tambang bisa dilihat dengan kasat mata. Apakah ini juga suatu permainan? Ataukah ini sekedar peta umpet? Dan ataukah lahan tersebut adalah penyelamat kantong-kantong pejabat? Lalu pertanyaannya, ada apa dengan cinta? Justru sinyalemen semacam itu yang baru kita pelajari kebenarannya. Tapi seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa dengan tata kelola yang tepat, skema, misalnya pemegang IUP itu siapa? Misalnya PT Timah atau pihak-pihak lain. Dia mengerjakan timahnya dengan cara melakukan kemitraan yang tepat. Kata saya kemitraan yang tepat di sini misalnya dengan pihak-pihak yang smelter misalnya, atau mitranya, atau hari ini orang biasa menyebut sebagai kolektor. Nah, pihak-pihak itu tadi, smelter kah, kolektor kah, dan sebagainya, itu nanti dia harus berbadan hukum dan memiliki NPWP. Nah, akan halnya tadi ada sinyalemen bahwa apakah ada pejabat-pejabat tertentu atau pihak-pihak tertentu yang berada di belakangnya, itu sedang kita telusuri. Karena tentu kita tidak bisa mengatakan ada, sedangkan faktanya masih belum kita bisa buktikan. Demikian sahabat Viral News and Entertainment, perjumpaan kita kali ini mengupas tentang tambang ilegal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang siap menenggelamkan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung jika tidak segera diatasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for being with Viral News and Entertainment.